sempet ke RSJMM. Bentar, ini saya mau lewat mana ini? Kamu kok jadi anak gue sini dong. Bisa. Sorry. Kita obrolan dulu. Jadi aku tuh sempat ketemu ke tempat kerjanya Dokter Ago. Kan ntar Dokter Ago yang datang kan ya. Oke. Terus udah gitu di RSJMM itu dia tuh punya. Bentar, RSJMM itu apa tuh? Rumah Jaminan sakit jiwa yang di Bogor tempat kerjanya Dokter Ago. Oke. Ya punya pemerintah. Dia tuh punya yang namanya lapangan golf. Di mana? Di rumah sakitnya? Jadi rumah sakit itu ada di seberangnya tuh masih punya dia juga, terus ada lapangan golfnya. Hebat nggak? Itu pasien-pasiennya dipakai. Jadi tuh begitu tuh semua yang nanya gini. Jadi pasien-pasiennya bisa main golf juga dong di sana sebagai terapi. Oh. Aku juga belum nanya. Coba kita Nanti bahas tanya, aja. ya. Kita buka dulu. Kita buka ya. Siapa dulu Kak? Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Ngomongin sehat tuh gak cuma fisik Kak ya. Termasuk juga kesehatan jiwa. Yang sering kelewatan adalah yang namanya sehat secara jiwa. Orang suka nganggap kalau namanya stres berkepanjangan, agak depresi dikit, nggak apa-apa, biasa. Kalau gitu sehat jiwanya? Alhamdulillah. Walaupun bergaul sama kamu ya nggak apa-apa deh. Ya, alhamdulillah ya. Makanya kenapa kita hari ini mau ngebahas itu Kak. Kita mau ngebahas soal memulihkan skizofrenia. Skizofrenia. Ya, dan manfaat olahraga pada skizofrenia. Ini kalau bahasa gampangnya orang sekarang nyebutnya ODGJ. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Ya. Jadi udah nggak pakai tuh kata-kata yang lain-lain yang kayaknya kasar, malah menyudutkan. Gitu ya. Tapi memang masih banyak yang berpikiran bahwa kalau orang yang dengan ODGJ itu udah deh ditaruh aja di tempat yang maksudnya udah jangan dia ngeganggu. Iya. Benar. Tapi kan nggak begitu, mereka juga butuh dong yang namanya sosialisasi supaya dia sehat gitu kan. Bahkan yang parahnya lagi ada sampai dipasung kan, sampai nggak boleh kemana-mana. Itu kan yang parah-parah nih. Iya. Apakah kemudian skizofrenia itu ada yang ringan? Nah, jangan-jangan ada keluarga kita juga yang punya skizofrenia yang kita nggak tahu. Bisa juga ya. Nah, kita tanyakan. Oh, itu dia. Satu lagi yang paling penting adalah apakah olahraga bisa membantu? Tadi ada lapangan golf tuh. Apakah bisa pasien-pasien itu main golf? Atau jadi caddy-nya lah minimal? Nggak tahu sih. Langsung mikir. Ya, oke, nanti deh pemirsa. Pokoknya Makanya. yang pasti gini pemirsa, kalau ada pertanyaan silahkan aja kita langsung layangkan lewat Instagram, DM aja langsung. Itu dia. Nanya ke siapa? Ada dua Kak. Yang pertama adalah Dokter Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa. Ini panggil Dokter Ago. Udah pernah kemarin juga ya? Udah. Iya. Dan tadi ngomongin soal terapi olahraga pada pasien skizofrenia. Siapa itu? Seperti apa? Kita ngobrol sama Dokter Sofia HG. Biasa, saya selalu ngaku-ngaku kakak saya. Seperti kamu itu. kok ngomongnya HG? Kirain bukan. Hakku. Gitu ya kayak hakku ya? Oh iya, gitu lah pokoknya ya. Jadi pemirsa kita jeda sebentar nih pemirsa. Silahkan aja siap buat pertanyaannya. Kita akan mulai sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal bagaimana bisa memulihkan skizofrenia. Skizofrenia nanti kita kaitkan juga sama olahraganya gitu ya. Langsung kita undang Dokter Agonya. Hai Dokter Ago. Halo Dokter Ago. Silakan dong. Wih, ceria sekali Dokter Ago. Tapi beda loh waktu ketemu di rumah sakit jiwanya sih beda. Emang pernah sana juga ya? Pernah dong, silakan. Terima kasih. Jadi Dokter Ago betul kan di RSJMM itu apa sih namanya? Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Marzuki Mahdi. Jadi ceritanya ada lapangan golfnya. Benar ya. Pertanyaannya itu pasien ikutan main atau gimana sih? Ya, jadi lapangan golf itu memang milik dari Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Jangan Bogor. sedih, Rumah Sakit Jiwa yang punya. Keren banget ya. Benar ya. Dan lapangan golf itu memang difungsikan untuk berbagai kegiatan terapi. Nah, salah satunya memang pasien-pasien setiap minggu atau 2 minggu sekali itu dia ke lapangan itu untuk berolahraga. Dan salah satu olahraganya main golf juga. Tapi jadi nggak harus latihan. main golf kan dok? Ya nggak harus demikian. Ada kegiatan senam misalnya, ada games gitu ya. Jadi ada team building, nah itu berapa dilakukan di hole situ. ya dok ya itu dok? Wah berapa ya? Saya juga belum 9 pernah apa main ya? sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi kalau orang luar boleh nyewa dok? Oh boleh, memang disewakan. Nah satu juga yang menjadi tempat terapi buat pasien, di situ ada kafe. Dan di kafe itu orang dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, itu dia bertugas menjadi stafnya.
Itu pengunjung nggak cemas apa gimana, Dok? Ya, justru inilah salah satu strategi kita mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi. Keren banget. Dan bagi juga masyarakat. memang kemudian mereka kembali ke masyarakat ya supaya bisa diterima gitu kan Benar ya dok. Ya, ini kan sekali. selama ini kan suka kepengen udahlah kalau bisa disingkirkan, nggak bisa begitu dong. Dia bagian dari masyarakat. Betul. Oke. Wow. Tadi kayaknya pertanyaan yang paling penting kalau skizofrenia itu Ya. udah pasti kudu berat atau kita bisa ada skizofrenia ringan. Ada nggak dok? Nggak ada. Jadi yang namanya skizofrenia itu adalah gangguan jiwa berat. Karena memang ditandai dengan ketidakmampuan dia untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Nah, jadi ada Masalah di situ, Dok, berarti ya? Betul. Dan itulah yang membuat fungsi kehidupannya menjadi terganggu. Walaupun barangkali sekarang kita sering nih ya pemirsa yang ngomong gini, halu loh gitu kan Iya. ya. Padahal itu kan halusinasi itu domainnya si skizofrenia Iya, ya dok ya betul. sebetulnya. Oke, kapan orang disebut skizofrenia itu tandanya seperti apa? Kita belajar hari ini. Lihat di Boleh dong materi, Dok, materinya ya. dokter Oh Ago iya, ya. boleh. Yuk, ya, materi sip. terhagu. Saya sambil berdiri kali Boleh ya. dong, Ya, biar lebih enak jelas nih ya. slide-nya. Baik, ya. Silakan, Dok. Jadi hari ini kita Dok sebenarnya coba kembar nggak sih dok? enggak, kembaran itu marga Oh, dari marga, Tanah ya. Karo. Nah, itu. Ya, jadi hari ini kita coba bahas mengenai memulihkan skizofrenia. Itu gangguan jiwa dengan gejala halusinasi dan delusi. Slide berikutnya. Boleh di-swap aja, Dok? Ya, Di-swap di-swap pakai ya. tangan. Iya, Iya. oke. One way, Dok. Satu. Salah Sebelah, arah, Dok. salah arah Sini. dok. Ya. Ini Oke, dia. ya. Jadi apa itu skizofrenia? Skizofrenia itu memang gangguan jiwa dan gangguan jiwa memang yang tipenya berat ya. Nah, dia ditandai dengan kesulitan yang bersangkutan untuk menilai realitas. Jadi dia nggak bisa bedain ini sesuatu yang nyata atau tidak nyata. Nah, orangnya kita sebut ODS, orang dengan skizofrenia. Oh Kalau- bukan ODGJ lagi dok? Kalau ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa. Banyak. Itu Besar. banyak. Oh, Iya, baik. jadi ada bipolar, depresi, ansietas. Nah, tapi kalau untuk skizofrenia, kita sebutnya orang dengan skizofrenia. Contohnya gimana dok yang dia nggak bisa bedain Nah, itu antara dia. nyata dan tidak nyata? Nah, coba kita lihat gejalanya gitu ya. Jadi Salah arah, salah Dok, arah. Perboden, Dok, situ, Dok. Iya, nah ini tanda dan gejala dari skizofrenia. Jadi kalau kita mau melihat orang ini memiliki gangguan skizofrenia atau tidak, kita lihat dari tanda dan gejalanya. Dia dibagi menjadi 3 domain utama. Yang pertama gejala positif. Kenapa disebut gejala positif? Karena pada orang yang sehat tidak muncul nggak ada gejala gitu ini. ya. Tapi pada orang yang menderita skizofrenia dia muncul. Apa saja itu? Halusinasi, yaitu gangguan persepsi panca indera. Seperti dengar suara bisikan, ada yang ngomong dan berkomentar atau menyuruh. Kemudian ada melihat bayangan-bayangan, merasa di badannya ada yang nempel, Oh, mencium bau-bauan yang Ada tidak yang ada bergerak, sumbernya. begitu-begitu ya, Dok, ya? Betul, ada rasa di mulut tapi tidak ada sumbernya semua. Tapi dipersepsikan oleh yang bersangkutan ada. Itulah yang kita sebut halusinasi. Berarti Gitu. kalau halusinasi itu harus kita pastikan nggak ada triggernya ya dok ya? Betul Oke, sekali. sip. Dok, Ya. dok. Ya, Kalau gimana, nih, Dok, Dika? misalnya ada orang yang bilangnya bisa ngelihat makhluk Ya. halus. Iya. Nah, itu Apakah dia gimana, Dok? masuk? Iya. Kan sering tuh, oh dia indigo nih, apa gimana Iya. gitu. Nah, itu gimana, Dok, dokter menyikapinya, Dok? itu kan sensasi yang dia rasakan. Tentunya kita perlu lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya kalau seorang psikiater akan melakukan wawancara psikiatri yang terstruktur. Nanti akan kelihatan nih, apakah ini memang suatu halusinasi atau hanya sensasi saja yang dia rasakan sesaat. Bedanya Oke. apa nih dok? Oh kalau yang kalau halusinasi menetap gitu maksudnya? Iya, benar. Jadi kalau halusinasi menetap terus-menerus dan itu sudah mulai mempengaruhi cara dia melihat dunia dan sekitarnya. Contoh dok, contoh biar gampang gitu menelannya. Iya, iya. Contohnya. Ya, jadi banyak pasien-pasien skizofrenia itu paling banyak halusinasi auditorik, pendengaran. Pendengaran, oke. Jadi dia ngedengar ada suara yang berkomentar, ada yang bilang kamu bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak berharga. Itu tipe halusinasi pendengaran yang sifatnya commenting. Oh, iya, komen ngasih aja gitu ya. berkomentar. Kayak tetangga, Dok, persis. Iya, Kayak tapi Enggak, kita berkomen ya. Iya, kita ngapain tapi orangnya nggak ada gitu. Dia Oh. hanya dengar di telinga, di kepala atau di hatinya. Ada lagi yang lebih berat sifatnya commanding, menyuruh. Menyuruh. Wow. Lempar orang itu, pukul orang itu, bakar rumah itu. Tapi si gitu. orang yang dengerin suara itu dia kepaksa ngerjain atau dia gimana dok? Nah, tergantung dari kapasitas mentalnya. Kalau kapasitas mentalnya itu buruk sekali, maka dengan mudah dia terpengaruh oleh suara-suara bisikan Dan tersebut. akan dikerjain. gitu ya. Dan dia akan mengikutinya dan itu mempengaruhi kondisi psikologisnya. Jadi kasihan sekali.
orang skizofrenia yang mengalami halusinasi ini, Kalau menderita ada dia. nggak sih dok yang dia memuji-muji misalkan kamu tuh hebat banget loh. Ada. Iya. Dan itulah yang memicu nanti munculnya delusi atau waham. Jadi dia merasa dirinya nabi, merasa dirinya orang yang hebat. Karena ada halusinasi yang sifatnya mengagung-agungkan dia. Jadi macam-macam model dari halusinasi ini. Ya. Nah yang kedua yang kita sebut waham atau delusi. Yaitu pikiran, keyakinan, ide yang salah, yang nggak sesuai dengan kenyataan. Contohnya ada waham kejar. Jadi dia ngerasa ada orang-orang yang ingin berbuat jahat pada dirinya. Dia ngerasa orang-orang kayaknya ngeliatin saya nih, ngomongin saya. Padahal sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Parnoan gitu dok ya? Betul, atau kita sebut paranoid ya, disingkatnya Parno gitu. Ya. Kemudian ada pembicaraan dan perilaku yang kacau. Mondar-mandir, tangan bergerak nggak jelas misalnya, komat kamit. Tanpa ada gitu ke orang. ngomong sendiri, tanpa ada tujuannya. Itu semua kita sebut gejala positif. Baru ada gejala negatif. Yang harusnya pada orang yang sehat ada, pada orang dengan skizofrenia tidak muncul nih. Apa itu? Komunikasinya jadi kurang gitu ya. Diajak ngobrol kadang-kadang nggak nyambung atau lambat responnya. Ekspresi emosinya tumpul. Nggak seperti orang yang sehat bisa berekspresi dengan baik. Orang dengan skizofrenia itu ekspresi emosinya sangat terbatas. Aja gitu. Betul. Jadi dia sedih, dia seneng, nggak gitu ada aja bedanya gitu. Benar, tidak terlalu kelihatan riak-riak emosinya. Nah, kita bisa lihat itu sebagai gejala. Kemudian sosialisasinya kurang. Dia lebih banyak mengurung diri di kamar, di rumah, tidak mau bergaul keluar gitu ya. Kemudian motivasinya rendah. Biasanya hobi senang mengerjakan sesuatu, ini jadi nggak mau. Motivasinya rendah. Dan gerakannya menjadi lambat. Slow motion, psikomotornya jadi lambat. Dok, tapi gini dok, kan ada beberapa kasus dok ya, nggak cuma di Indonesia. Ada orang yang punya waham mengaku nabi, tapi pengikutnya banyak. Betul sekali. Berarti kan kalau gitu nggak jelek dong cara dia ngomong. Artinya kan secara verbal pasti dia meyakinkan. Benar. Pertanyaannya yang ODS dia doang, Apa apa yang pengikutnya ngikutin juga jangan-jangan. Nah, ini gimana dok? benar. Itulah yang kita sebut nanti psikologi massa gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa ternyata kapasitas mental orang-orang sekitarnya juga mungkin tidak cukup baik. Sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh suatu sikap, perkataan, atau perilaku dari orang yang rasanya hebat. Gitu ya, yang merasa dirinya nabi. Sehingga banyak orang yang kemudian mengikutinya. Oke, dok, boleh dulu ya dok ya. Ini pertanyaan jadi begini dok, kalau misalkan gini ya dok ya, ini orang memang pintar. Kemudian dia jadi ODS lah dengan skizofrenia. Apakah kepintarannya itu berkurang? Atau maksudnya hilang jadi nggak pintar lagi atau gimana? Cerdas padahal orangnya. Atau malah dia bisa menggunakan kecerdasannya dia tapi dengan cara yang tadi tidak benar tadi. Nanti dijawab pemirsa ya. Iya, jangan lupa masih boleh nanya via Instagram. Tinggal DM aja ke @haldokter_tvri. Jadi tetap dialog dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, hari ini di Halo Dokter kita membahas mengenai skizofrenia. Nanti yang kita kaitkan juga dengan olahraga karena sehat itu asik. Tadi saya berhenti waktu saya bertanya sama Dokter Ago. Dokter Ago, kalau orang dengan skizofrenia itu dan orangnya ini cerdas gitu. Apakah waktu dia skizofrenia kecerdasannya berkurang? Atau malah gini, gara-gara dia pinter nih dia malah bisa tuh muterin semua gitu. Gimana dok? Ya, jadi yang namanya kecerdasan atau faktor kognitif merupakan salah satu yang kemudian terganggu pada orang dengan skizofrenia. Kemampuan untuk fokus, konsentrasi, dan memorinya itu bisa terganggu. Tapi bisa juga tetap terjaga baik. Nah, ada sebuah film yang cukup terkenal namanya Beautiful Mind. Di situ ada Profesor John Nash namanya, itu pintar meraih hadiah Nobel. Itu diambil dari kisah nyata. Menunjukkan bahwa orang dengan skizofrenia tidak harus menurun fungsi kognitif atau kecerdasannya. Dan itu terbukti, banyak pasien-pasien dengan pengobatan yang baik, dia bisa tetap sekolah, bisa tetap bekerja, kuliah, meraih cita-citanya, itu memungkinkan sekali. Asal mengikuti pengobatan dan terapi yang memang dianjurkan. Tapi waktu dia nggak terapi dok, misalkan ya dia tetap cerdas, dia bisa jadi kemudian melencengnya lebih jauh nggak dok? Karena Benar dia sekali, cerdas. bisa demikian. Karena cara dia berpikir, proses dia berpikir itu sudah terganggu oleh halusinasi dan waham atau delusinya. Itulah yang memungkinkan akhirnya fungsi kehidupannya
tidak optimal. Serem juga ya dok, udah dia pintar, tapi dia terganggu nih cara berpikirnya. Jadi kayak di film-film dok. Jadi bisa kemana-mana. Tapi gini dok, ngomong-ngomongin film juga nih dok ya. Film lu iya, nih ya. kan di sinetron gitu ya. Aku mau nanya soal bagaimana orang yang sehat jadi kena ODS. Ya. Karena kan kalau di film-film kan tadinya sehat, tapi dia mengalami gejala traumatis gitu, kondisi apa gitu. Meninggal gitu dok. sama Dia ini, sama meninggal, ini ya. mendadak ODS Iya. dok. Itu bisa nggak model begitu? Dadakan. Memungkinkan, karena faktor yang menyebabkan orang itu menjadi skizofrenia ada 3. Yang pertama faktor biologi. Kalau memang ada riwayat genetik ya di keluarganya, atau ada trauma kepala. Punten dok, ini seberapa besar si genetik ini? Genetik tidak lebih dari 10%. Cuma dia. sedikit kecil ya? Sebenarnya berarti kecil. ya. Jadi itu hanya membuat orang itu lebih beresiko. Iya, lebih rentan. Bukan berarti pasti kena. Gitu ya. Yang kedua, kalau ada trauma kepala, benturan jatuh atau infeksi, kejang, dan pemakaian narkoba. Nah, itu merusak iya, langsung itu ya. sel saraf Betul. otak secara biologi. Baru faktor kedua, faktor psikologis. Kalau yang bersangkutan mengalami peristiwa-peristiwa traumatis di masa sebelumnya. Ada keinginan yang nggak tercapai, kekecewaan, kehilangan, kemarahan yang terpendam, relasi yang buruk dengan orang lain. Nah itu secara psikologis akan mempengaruhi. Oke, tapi ini maksudnya secara semalam berubah atau dia perlu waktu lama dok? Oke, kalau itu ada kriteria waktunya. Skizofrenia itu setelah 1 bulan mengalami gejala-gejala seperti tadi, baru kita sebutkan skizofrenia. Jadi kalau memang gitu. kemudian nih nggak ngurung diri dan lain-lain, belum 1 bulan belum Iya, ya belum, dok belum, ya iya, gitu. belum. Udah gitu juga maksudnya gini dok, barangkali oke ditinggal pacar misalnya Iya. ya dok ya. Apakah sekali ditinggal pacar kejadian atau nunggu berkali-kali udah ditinggal pacar, orang tuanya meninggal, Iya. kan bisa jadi tumpuk-tumpukan ya dok Betul, ya. Ada itunya, ada akumulatif, derajatnya gitu nggak dok? Ya, jadi kalau misalnya orang itu menderita skizofrenia, ada gejala prodromal namanya. Jadi dia ada satu stresor atau trigger misalnya, mulai susah tidur, mulai nggak fokus, mulai tidak mau mengurus dirinya. Itu gejala-gejala prodromal namanya. Sebelum muncul gejala full blown dari skizofrenia. Waktu dia prodromal itu ya dok Ya. ya, sebetulnya dia ngerasain nggak bahwa ada yang salah nih sama aku, itu atau dia. atau dia malah Nggak nggak sadar. berasa. Bisa dua-duanya. Kalau dia sadar gitu ya, dia cepat mencari pertolongan. Iya. Tapi yang bahaya kalau insight atau tilikannya buruk, dia nggak ngerasa ada perubahan. Dan itulah yang bisa berujung apalagi kepada denger-dengernya makin orang berat. muji-muji dia terus Iya, ya. dia narsis tuh Oke, ada. gitu wah serem banget. Dok, balik Ya. lagi ya dok ya Boleh, ke materi boleh. ya dok Kita ya. coba biar- bahas lagi ya. Iya, iya. Nah ini tadi gejala ketiga, gejala kognitif tuh. Jadi menurunnya atensi, perhatian, konsentrasi, memori, kelancaran verbal. Yang bersangkutan jadi susah menemukan kata-kata yang mau dia ucapkan dan sulit untuk mengerti orang ini ngomong apa ya sama dia. Dan itulah yang menyebabkan dia jadi nggak mau ngobrol, nggak mau bersosialisasi. Dan kemampuan problem solving yang jadi juga menurun. Ini juga yang membuat yang bersangkutan nggak bisa belajar, bekerja, kuliah dengan baik pada akhirnya. Nah kita coba lihat yang berikutnya gitu ya. Salah, balik mulu ya. Jadi skizofrenia ini adalah penyakit medis, medical condition. Nah, itu dia. Jadi banyak sekarang ini di masyarakat mitos ya yang mengatakan orang dengan skizofrenia itu karena diguna-guna, karena kurang beribadah, Dikirim, kurang berdoa. dikirim, Dok. Ada kiriman, disantet Pakai sih. pos apa tuh kirimnya? Atau gini dok, Iya. barangkali satu lagi yang sekarang lagi banyak. Karena belajar ilmu Iya. yang dia nggak kuat. Iya, ada juga yang Ilmu begitu. apa tuh? Iya. Banyak sekarang. Macam-macam, Jadi dibawa kemana gitu. Iya, Nah, betul. Untung kalau lah kuat ya. Jadi itu semua adalah mitos gitu ya. Yang benar skizofrenia itu penyakit medis. Penyebabnya memang ada patologinya. Ada sel, molekul, ada neurotransmitter yang tidak seimbang. Kalau pada skizofrenia, neurotransmitternya namanya dopamin. Itu terlalu berlebihan sehingga saraf otaknya salah persepsi. Terjadilah yang namanya impairment atau hendaya. Muncul tuh halusinasi, muncul tuh waham, muncul tuh gejala-gejala kognitif dan lainnya. Nah, gejala-gejala inilah yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Ketidakmampuan dia berfungsi dan beraktivitas. Ada halusinasi, bisik-bisik, pasti nggak bisa belajar dengan baik, Iya, nggak bisa pasti kerja. nggak bisa kerja. Ada waham, orang-orang di kantor kayaknya ngomongin gue nih gitu ya, sehingga dia nggak tenang, paranoid, cemas, nggak bisa tidur. Itu disabilitas. Iya. Dan kalau kita nggak membantu mereka, mereka bisa berujung kepada handicap, ketidakmampuan berfungsi dan berpartisipasi.
Ini yang kita banyak lihat orang dengan skizofrenia dipasung, terlantar di jalan. Atau dibuang ya. Dibuang, gitu. Dirawat di panti bertahun-tahun gitu ya, sayang sekali. Oleh karena itu kami dari profesional di bidang kesehatan jiwa itu memberikan berbagai terapi-terapi, memberikan pengobatan, memberikan skill, training bagi mereka. Dok, ada nggak kemudian orang yang dengan skizofrenia yang tidak bisa disembuhkan? Atau barangkali gini, semua bisa asal kemudian diterapi dengan baik? Yes, jadi saya selalu bilang ke pasien-pasien saya bahwa gangguan jiwa itu memungkinkan untuk bisa pulih. Recovery is possible. Karena saya belajar mengenai namanya rehabilitasi psikososial. Jadi bagaimana kita merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa berat agar mereka bisa berfungsi dan produktif lagi. Itu yang kemarin di masyarakat nih. Betul, yang kemarin Mbak Lula lihat gitu ya. Nanti kayaknya ada fotonya Mbak Lula nanti. Oke, lanjut dong. Lanjut ke foto saya. Enggak gitu dong, jangan buru-buru amat juga. Jadi skizofrenia itu dapat dipulihkan, recovery is possible gitu ya. Kalau zaman dulu, zamannya Asilum itu dianggap bahwa ini supranatural, spiritual. Jadi pendekatannya adalah non medis gitu ya. Agak menyeramkan lah menyeramkan. ya. Baru berkembang tuh, jadi terapi somatik, ada hipertermia, ada di bedah itu otaknya, ada ECT, disetrum namanya ECT, elektrokonvulsif terapi. Dibikin kejang dong? Ya, dibikin kejang. Saya masih kebagian tuh bagian nyetrum-nyetrum. Beneran? Iya betul. Tapi Pasiennya abis kejang disetrum gitu. agak lebih enak sih dok ngobrol Benar, dok. memang itu terapi gitu ya, tapi tidak manusiawi Betul, gitu ya. dok, nggak manusiawi betul. Nah, baru berkembanglah mulai tahun 1949 itu ada terapi farmakologi. Ada obat-obatan nih. Ternyata dopamin yang berlebihan di otak bisa distabilkan lagi gitu ya. Ada obat-obatan antipsikotik namanya. Ada yang obat minum, ada obat suntik jangka panjang. Jadi pasien yang misalnya kepatuhan minum obatnya buruk, disuntik setiap 2 minggu. Ada bisa sebulan sekali, bahkan sekarang ada 3 bulan sekali bisa disuntiknya. terjaga jadinya. Benar, ya, jadi obatnya bisa masuk dengan stabil. Nah, baru WHO menganjurkan juga jangan dilupakan terapi psikososialnya. Karena obat nggak bisa membuat yang bersangkutan jadi pinter berkomunikasi, bersosialisasi, membuat mereka bekerja, beraktivitas. Oleh karena itu ada terapi psikososial. Ada namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dia belajar mindset, perspektif, point of view yang baru, melihat situasi yang dialami. Kemudian ada social skill training, latihan. Gimana sih bersosialisasi? Kalau ngobrol sama orang tuh lihat matanya, badan agak maju, mengulangi kata yang dia ucapkan, itu dilatih ulang sehingga mereka nyaman berkomunikasi. Ada cognitive remediation, itu mengembalikan fokus, konsentrasi dan memorinya dengan berbagai latihan. Psikoedukasi, case management, dan pada akhirnya kita berdayakan mereka dengan beraktivitas. Di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi kita punya instalasi rehabilitasi psikososial. Di situ ada kelas terapi, kelas tata boga. Pasiennya latihan bikin roti dan kue. Keren banget. Bikin telur asin. Kita punya greenhouse. Pasiennya latihan membuat hidroponik. Saya sudah belanja. Saya sudah belanja. Dan setelah dari situ, mereka kita berdayakan bekerja di lingkungan rumah sakit. Di kafe inilah orang dengan skizofrenia itu bekerja. Mempersiapkan barang dagangannya, menyiapin misalnya kopi, teh, ataupun misalnya mie instan untuk pengunjung-pengunjung yang berbelanja ke sana. Mereka juga melayani pembeli, membantu misalnya mengembalikan uangnya, membuat pembukuan, dan mereka sudah mendapatkan insentif ketika mereka bekerja di sini. Jadi waktu saya belanja itu yang melayani itu yang laki-laki ya. Iya, itu memang yang skizofrenia yang laki-laki ya. Iya. Dan ngembaliinnya juga oke nggak apa-apa. Jadi dia yang ngitung, kita tungguin aja gitu. Bener tuh hitungannya. Bener, rapi kok semuanya. Tapi gini dok, aku penasaran deh. Ini kalau kita bicara orang yang akan diterapi, itu kan bisa dari yang baru kejadian sampai yang udah tahunan baru disembuhin. Itu gimana dok? Apa lebih sulitkah kalau udah lama? Benar, tentunya durasi dari dia tidak mendapatkan terapi akan mempengaruhi proses kesembuhannya. Semakin lama dia tidak mendapatkan terapi, semakin sulit dan semakin panjang waktunya. Kalau gitu saya ubah pertanyaannya dok. Kalau kemudian orang dengan skizofrenia, duduk aja dok. Ya. Ada yang dada dok. Kalau orang dengan skizofrenia, dia kenanya di usia muda. Betul. Sama dikena usia ya udah agak tua lah ya dok ya. Mana yang lebih bermasalah? Yang masih muda kah bermasalah atau yang lebih tua atau barangkali
nggak pengaruh kalau dengan usia? Nanti dijawab sama dokter Ago. Yes. Jangan lupa masih boleh juga ya nanya via Instagram, tinggal ketik aja pertanyaannya. Boleh panjang mau 200. Nggak Oke, usah. kepanjangan. Tinggal DM ke @haloDokter_TVRI. Oke, tapi halo dokter karena sehat itu Asik. Iya. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Masih ngomongin soal skizofrenia dan saat lagi kita bakal ngomongin soal olahraga nih pada pasien skizofrenia bisa apa enggak sih? dia seneng aja gitu pengen Sengaja di-bridging ke sono, iya emang. Oke, tadi kan saya nanya nih pemirsa ke dokter Ago, kalau misalkan ada orang yang kena skizofrenia di usia muda, ada tuh dok yang barangkali malah di anak-anak lah jatuhnya ya, kalau 15 tahun, 17 tahun gitu ya. Ada yang sudah tua, mana yang lebih berbahaya atau lebih berat? Ya, yang terpenting pada skizofrenia adalah kapan dia memulai terapinya. Oke, sejak pertama kena maksudnya. Benar, jadi benar yang Mbak Lula bilang, bisa di usia muda, bisa di usia dewasa, bahkan di usia tua juga memungkinkan. Tetapi ketika gejala itu muncul dan langsung dibawa terapi, maka kemungkinan untuk pulihnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlalu lama gejalanya itu menetap, baru kemudian. Tapi kan gini ya dok, itu kan denialnya kan banyak dok. Misalkan kita punya anak atau punya keluarga, ya masa sih sakit jiwa? Orang kan yang sakit jiwa seumur hidup tuh kita nggak ada sekeluarga yang sakit jiwa kan gitu. Betul. Kan dok? Benar. Ya, dok. Jadi kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita gitu ya. Jadi kalau kita memperlakukan anggota keluarga kita ketika dia sakit fisik seperti apa, bawa ke dokter, bawa berobat. Langsung gitu ya. Disuapin misalnya waktu misalnya dia nggak bisa makan. Seperti itu juga seharusnya orang yang menderita gangguan jiwa mendapatkan perlakuan. Jadi jangan kita melakukan stigma dan diskriminasi. Karena mereka justru butuh banget. Support system itu penting buat mereka. Sebetulnya sih bukan diskriminasi, tapi lebih ke arah bahwa nggak mau nerima bahwa jadi cari penyakit yang lain dulu deh gitu. Karena biasanya gitu dok, orang yang ada gangguan kejiwaan tuh dianggap aib seringnya. Dan juga gitu, mau nanya deh, kalau bicara laki perempuan tuh gimana sih dok? Banyakan mana? Iya, ada yang bilang katanya laki-laki lebih mendem, jadi lebih gampang kena. Bener nggak dok? Waduh, apa tuh ceritanya? Kita kan jarang juga yang ngobrol nyiksa tahu. laki-laki kan? Enggak, tapi cowok tuh jarang cerita. Iya. Jadi kalau untuk skizofrenia itu sama tuh, 50-50. Siapapun boleh terkena. Cuma pada laki-laki banyak sekali yang ditandai perilaku agresivitas yang berlebihan. Tapi kalau proporsinya sama, laki-laki dan perempuan bisa sama. Kalau orang KDRT gitu yang laki-laki jangan-jangan mungkin nggak sih dok? Mungkin juga gitu, bisa. Jadi berbagai peristiwa traumatis itu bisa menjadi trigger ya secara psikologis munculnya gangguan jiwa, termasuk salah satunya skizofrenia ini. Oke, kita ngobrolin olahraga yuk sekalian karena Dokter Sofia udah kelihatan maksudnya. Hai dok, sini dok. Dokter Sofia lagi. Jadi orang Belanda nih dok ceritanya dok. Aduh. Padahal kalau pakai masker nggak Belanda-Belanda amat loh dok. Kelihatan Koreanya. Kalau pakai masker kayak orang Ngawi itu dok. Oh enggak ya? Pertanyaan pertama. Oke, dapat pasien yang skizofrenia pernah nggak dok? Terus terang kalau skizofrenia belum pernah. Tapi pasien yang depresi, pasien yang ansietas itu kebetulan sudah pernah. Nah mereka datang ke dokter itu maksudnya gini, belajar olahraga supaya menenangkan jiwa atau gimana? Sebenarnya tidak secara langsung ya. Jadi biasanya mereka dengar kalau misalkan olahraga jadi lebih bahagia. Nah biasanya mulai dari situ tuh. Katanya kalau jadi aktif atau bergerak atau olahraga, mengambil kegiatan hobi gitu ya, jadi lebih bahagia. Jadi mereka mau mulai olahraga tapi nggak tahu mau mulainya di mana. Nah, jadi ada juga. Ya. Nah, yang kedua nih, ada juga yang ternyata datang karena sebenarnya obesitas. Atau karena udah punya penyakit diabetes lah, ya kan, gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi gitu. Kebetulan dia depresi atau cemas. Nah, terus disuruh untuk olahraga karena penyakit yang satunya itu. Bukan karena depresi dan cemas. Tapi ketolong dua-duanya. Betul. Ke dokter Ago lagi sebelumnya kamu ya. Jadi memang biasa ya dok ya, kemudian si terapi olahraga itu adalah bagian dari terapi? Betul sekali, karena orang dengan gangguan jiwa, yang pertama pola hidup sehatnya itu sudah terganggu. Pola makannya, aktivitas fisiknya terganggu. Dan juga ada beberapa obat-obatan yang memang mengganggu fungsi metaboliknya.
sehingga kegemukan gitu ya, dan kolesterol, gula gitu itu akan menjadi suatu masalah. Nah, jadi saya sebagai seorang psikiater selalu menganjurkan kepada pasien olahraga tuh menjadi suatu pondasi pola hidup sehat kamu. Langsung lo dua-dua dokter olahraga langsung bahagia banget. Makanya gini. Benar. Dan tadi di rumah sakit MMJ tadi RSJMM. Mohon maaf. RSJMM tadi berarti ada juga terapi olahraganya? Ada. Ada SPKO-nya nggak, Dok? Nggak ada. Coba. Dok, jadi kan udah ngerti nih dok ya bahwa si terapi ini ngebantu. Iya. Pertanyaan tambahan lagi dok, misalkan Boleh. kalau orang udah ODS, cap ya dok ya, kan dia minum obat. Ya. Minum obatnya mesti seumur hidup Ya. atau tidak? Atau barangkali gini, setelah saya olahraga, udah lebih tenang, saya bisa lepas obat atau nggak gitu? Ya. Hipertensi, diabetes nggak lepas obat ya dok ya? Betul. Kalau ini gimana? Benar, sama juga. Jadi ada episode-episodenya. Episode akut, episode stabilisasi, dan maintenance. Ketika orang dengan skizofrenia baru fase yang pertama menderita skizofrenia, dikasih obat nih 6 bulan gitu ya. Setelah 6 bulan kita tapering down, tapering off sampai dosis yang kecil. Memungkinkan untuk lepas obat kalau dia punya pola hidup sehat yang bagus. Stresor, manajemen stresnya bagus gitu ya. Ada beberapa pasien saya skizofrenia. Tapi kebanyakan? Kebanyakan memang harus minum obat rutin dengan dosis yang kecil. Yang kecil. Nah, Betul. permasalahannya gini dok, kalau yang kirim DM ke saya gini, tapi kan udah minum obat, satu, lemes. Nah, Oh iya. ada yang jadi nggak bisa ngapa-ngapain, padahal tadinya anaknya nggak mau diem. Tapi nggak mau diemnya juga nggak jelas ya dok ya sebetulnya. Terus yang kedua, ada lagi begini, kan udah bagus, ngapain minum obat? Betul. Jadi yang pertama, lemes itu salah satu efek samping dari obat. Nah itu perlu dikonsultasikan tuh Ganti ke psikiater. obatnya mungkin. Nah bisa diturunkan dulu dosisnya kah? Atau switching, ganti obat, atau waktu pemberiannya gitu ya. Oh, kalau udah mau tidur kan nggak apa-apa ya dok Betul. ya? Tapi bentar dong, Gitu. lemesnya ini maksudnya lemes emang tenaganya nggak ada atau lemes males ngapa-ngapain? Bisa dua-duanya juga itu gitu ya. Oh, Bisa gitu. memang moodnya lagi drop, episode depresi, ciri-cirinya tuh psikomotornya menurun. Itu yang kesannya lemes. Tapi bisa juga ada beberapa efek obat yang memang punya efek sedatif atau mengantuk yang berat ya. Sehingga otot-ototnya betul-betul rileks dan dipersepsikan oleh pasiennya lemas. Tenaganya nggak ada gitu soalnya. Benar Nggak punya gitu. tenaga. Oh, Nah itulah yang bisa kita atasi tuh dengan penurunan dosis atau penggantian jenis obat dan mengatur waktu pemberian obatnya. Jadi jangan Gitu. seenaknya kemudian memberhentikan Ya. obat karena dianggap Jangan. lemas atau dianggap Ya. udah bagus. Betul, Oke. benar. Baik, yang mau memberhentikan obat tetap aja dokternya. Dokternya. Dokter Sofia Yes. punya materi kan? Oke. Ya. Boleh materi Dr. Silakan, Dok, Sofia? ya. Nah, Dr. Agung boleh. Oh iya, geser ya. Izin ya, Dok, ya. Silakan Dokter Sofia. Nah, jadi kan banyak banget yang bertanya. Sebenarnya kalau misalkan tadi udah dijelasin nih sama dokter ya, kalau misalkan obat itu bermanfaat, olahraga tuh tempatnya di mana atau kenapa dia jadi pilar terapi gitu. Nah, sebenarnya memang karena itu tadi ya, yang pertama ya dok ya, pasien skizofrenia atau seseorang yang menderita skizofrenia itu sebenarnya punya kemungkinan untuk menderita penyakit yang lain 2-3 kali lipat lebih tinggi. Benar. Betul ya dok ya. Benar. Jadi lebih mungkin untuk kegemukan, lebih mungkin untuk mengalami gangguan metabolik seperti gula darahnya tinggi, kemudian tekanan darahnya tinggi. Jadi risiko kesehatannya sebenarnya jadi lebih tinggi. Sehingga kalau misalkan dia melakukan olahraga secara teratur, risiko penyakit ini otomatis akan turun. Nah kan manusia, ya kan orang-orang dengan skizofrenia ini manusia juga ya, dan manusia itu harusnya sehat gitu. Jadi ini sebenarnya udah dilihat dan terbukti secara data pasti menurun resiko penyakitnya. Yang kedua memang meningkatkan kualitas hidup karena moodnya jadi lebih stabil. Benar, betul ya ya. dok ya. Kemudian dia juga merasa jadi lebih gampang bergaul, tingkat kepercayaan dirinya lebih meningkat, jadi pede, jadi lebih sering senyum gitu ya. Dan mengurangi efek samping obat yang diminum yang tadi udah disebut juga nih sama dokter bahwa ada beberapa obat yang diminum efek sampingnya tuh memang jadi meningkatkan berat badan atau bahkan kadang-kadang jadi low energy gitu. Nah, jadi ketika dia menambahkan olahraga, biasanya efek samping ini bisa lebih dikontrol. Nah itu dok, tadi kan kalau dibilangnya lemes karena nggak ada tenaga, ototnya jadi agak lebih rileks. Gimana mau olahraga? Iya, orang malah mikir Nah. gimana olahraganya ya gitu. Motivasinya jadinya nggak ada Iya. juga kan. Nah itu juga biasanya ada beberapa, nanti kita bahas, ada beberapa olahraga yang
tidak membutuhkan energi terlalu banyak, tapi ternyata saya sudah tahu. Bukan. Nah, yang kemudian juga ternyata kelihatan terbukti adalah membantu mengontrol gejalanya sendiri, betul ya dok? Betul. Nah, jadi memori atau ingatan yang paling kelihatan adalah jadi lebih baik. Biasanya short term memory atau memori jangka pendek itu tidak terlalu baik, tapi begitu mereka mulai melakukan olahraga secara teratur, jadi lebih gampang ingat. Oke, nggak lupaan lah ya. Iya, nggak lupaan, nggak dibilang pikun ya kan. Nah, tingkat energi jadi lebih tinggi, sehari-hari jadi lebih bersemangat, interaksi sosialnya juga jadi lebih bagus, dan lebih mudah untuk fokus. Tidak gampang kemana-mana pikirannya. Yang pasti ada temen dong, temen nge-gym, temen senam, jadi banyak kan sosialnya temennya dapat ya. Betul. Nah sekarang baru kita masuk nih, jadi terus kalau harus olahraganya harus yang kayak gimana? Apalagi kalau misalkan energinya juga udah rendah. Memang kalau kita lihat dari penelitian, yang paling tinggi buktinya nih membantu adalah olahraga yang aerobik sifatnya. Contohnya senam aerobik biasanya melatih jantung paru. Betul, gitu ya. denyut nadinya naik nih gitu ya. Nah biasanya senam aerobik apalagi kalau berkelompok itu juga punya efek sosial. Interaksinya meningkat. Lagian lebih seru kan ya. Iya nah, bisa ketawa-ketawa bareng, bercanda-bercanda bareng gitu kan. Ada juga yang melihat bahwa ternyata jogging atau lari itu juga meningkatkan efek positif pada orang-orang dengan skizofrenia. Berenang dan bersepeda juga. Nah, tapi kan ini ada rekomendasinya untuk melihat ada perubahan. Nggak bisa cuma sekali-sekali, ada dosisnya. Nah, dosis ini harus minimal mencapai 150 menit seminggu yang dilakukan hampir setiap hari. Jadi 5-6 hari dalam seminggu. Tapi dalam sesederhana 30 menit aja sehari itu udah cukup sebenarnya. Dan bisa dibagi 15 menit pagi, 15 menit sore. Jadi tidak sebetulnya sama juga kayak kita ya. Betul, karena rekomendasinya sebenarnya sama seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, intensitasnya bisa intensitas sedang hingga tinggi, tergantung dari kondisi risiko. orangnya. Iya, betul. Nah, balik lagi pertanyaan Dokter Dika tadi, terus kalau misalkan orangnya low energi gimana gitu. Nah, selain aerobik sebenarnya ada latihan kekuatan yang juga dianjurkan. Meskipun yoga itu tidak secara langsung melatih kekuatan, tapi yoga itu juga terbukti ternyata membuat orang yang low energy menjadi meningkat energinya tanpa harus membuat dia harus bergerak terlalu banyak. Gak capek-capek amat lah ya pokoknya ya. Temponya kan gak cepet-cepet amat, intensitasnya juga gak tinggi-tinggi amat. Iya, tapi juga yoga sekarang macam-macam ya, kayak ada yang digantung lah segala macam, sampai kering digantung. Yoga yang ringan-ringan aja dulu ya. Yoga yang ditahan juga kan berat tuh ya. Kalau ini yang yoga yang flowing lah ya. Lebih stretching gitu nah, ya. lebih stretching. Dokter Sofia duduk Dokter Sofia. Ini pertanyaannya gini, kalau misalkan olahraga, nih orang-orang dengan orang ODS ya namanya ya. ODS ini jadi mesti dibilangin nggak si instrukturnya, ini ODS loh gitu. Mesti mengerti nggak ada perlakuan khusus tidak untuk orang-orang yang ODS waktu dia mulai olahraga? Nanti dijawab pemirsa. Jangan lupa juga abis ini kita bakal ngejawabin semua Instagram yang masuk. Jadi tetap di Dokter karena saat itu asik. Pemirsa, mohon maaf. Ngantuk banget habis begadang nih, maaf. Tapi banyak orang bingung gitu ya. Kayaknya tidur cukup, tapi kok masih ngantuk juga pas siangnya ya. Nah gitu, memang banyak orang yang udah tidur 7-8 jam, tapi pas bangun itu masih berasa capek, berasa lemes. Rupanya bangun candi. Iya, saya capek bangun candi, Mak. Tapi juga hati-hati nih, kadang-kadang begini. Kita tidur cukup nih jamnya, tapi kualitasnya yang gak cukup. Misalnya, pas lagi tidur, pas sebelah lagi ada yang hajatan. Masang dangdutan yang speakernya tuh bassnya dibikin pol. Sampai jendela kita kacanya getar-getar tuh ngikutin bassnya. Pasti gak bakal nyenyak memang. Atau jangan-jangan kita cukup jamnya, tapi kita ngorok. Ngorok itu juga bisa mengganggu kualitas tidur. Makanya pas bangun masih berasa nggak cukup tidurnya. Apalagi yang tidurnya itu ngoroknya kenceng banget. Ada tuh orang kalau lagi tidur ngorok udah kayak suara trek-trekan motor liar, tau gak? Yang bisa dibilang 11-12 sama knalpot racing.
Bisa masih membahas mengenai skizofrenia, kita kaitkan dengan olahraga sebagai pilihan terapinya. Tadi saya berhenti waktu bertanya sama Dokter Sofia, tapi jangan lupa karena sehat itu asik ya. Dokter Sofia, saya ulang pertanyaannya. Apakah kemudian orang-orang ODS ini dia mau olahraga nih, ya kan? Instrukturnya mesti ngerti nggak dia tuh ODS? Iya, betul. Ada perlakuan khusus nggak? Nah, ini masuk ke paparan saya yang terakhir. Kok ngerti ya? Kok ngerti ya? Kita bisa memprediksi ya. Apakah ada foto saya lagi? Oh tidak ya? Yang ini saya kan tidak ya. Nanti tambahin Kak, tenang aja. Nah, di Di paparan. slide-nya boleh? Belum. Tapi masih OTW kan ya? Nah, jadi tipsnya memang satu bahwa olahraga bersama teman atau dalam grup itu lebih baik. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada instrukturnya memang mendesain sebuah program yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi itu tips yang pertama. Yang kedua, dilihat dari penelitian bahwa ternyata kalau ada instrukturnya, kepatuhan untuk kembali melakukan olahraga itu lebih tinggi. Jadi orang lebih termotivasi. Gak enak apa instruktur, bukan apa kan gak enak ya, malu Udah ya. capek-capek datang. Udah datang, udah diatur ada 5 orang, nggak datang gitu. Nah, jadi kepatuhannya lebih tinggi memang kalau ada instrukturnya. Nah, kemudian memang instruktur itu jadi mengerti. Kita mulai dengan yang mudah dulu, dengan yang ringan dulu. Jadi tahapan intensitas atau kesulitannya bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi itu penting karena kalau untuk ODS, kalau misalkan dari awal udah dikasih yang terlalu kompleks, ribet lah, challenging gitu ya. Jadi nggak tahu mau mulai dari mana. Mereka tidak akan datang untuk kedua kalinya. Iya, biasanya. kapok yang ada. Tapi jadi berarti si instrukturnya tahu. Iya. Teman-teman sekitarnya mesti tahu nggak? Nah. Atau sebaiknya tidak usah tahu? Kalau yang ini berdasarkan penelitian tidak terlalu mempengaruhi. Yang paling penting adalah yang meng-guide program itu tahu. Kalau sekitarnya nggak tahu juga nggak apa-apa sebenarnya. Dokter Ago, betul apa ya? Menambahin. Ya, sebenarnya kan kesehatan jiwa itu sama aja dengan kesehatan fisik. Jadi saya sih senang ya topik ini diangkat tentang skizofrenia. Karena mereka punya hak-hak sebagai manusia gitu ya. Jadi artinya nggak perlu kok mereka mendapatkan label, oh ini orang dengan skizofrenia nih, harus diperlakukan begini dan lain sebagainya gitu. Jadi sama aja seperti yang lainnya. Nah itu juga akan membuat mereka merasa lebih diterima oleh masyarakat. Tapi gini Dok, maksudnya kan yang namanya orang dengan skizofrenia kan ada saatnya dia masih belum terkontrol gitu kan. Udah kasih obat baru mulai terkontrol. Kapan dia boleh mulai olahraga? Boleh mulai dan bahkan tadi ya bergabung sama yang lain gitu. Ya, segera setelah gejala-gejalanya itu teratasi gitu ya. Jadi ketika teratasi dan dia bisa beraktivitas dengan baik, mengikuti program latihan tadi dengan bagus, silakan dimulai. Berarti gitu. dokter jiwa nanti yang akan memberikan izin kan ya. Oke, ACV. boleh gabung deh sekarang. Tapi sebaiknya memang mungkin yang lain gak usah tahu kali Dok ya. Gak usah diomongin gitu loh Dok, jadi panjang kan. Kalau gitu. kita punya sakit hipertensi kan kita nggak bilang-bilang, gue hipertensi ya, gue ini ya gitu ya. Join aja ke klub olahraga gitu. Banyak pasien-pasien saya gabung dengan klub-klub olahraga, oke-oke aja, biasa. Tanpa gitu. juga si instrukturnya tahu Dok? Apa Tanpa tahu? instruktur tahu. Mereka kan berlatih seperti yang dianjurkan seperti itu. Kecuali memang datang meminta si instruktur membantu gitu ya. Atau minta dokter olahraga membantu, itu lain cerita ya. Oke. Instagram boleh keluar sekarang. Kita udah selesai. Kita Instagramnya dari Artawan nih. Halo juga. Saya punya beberapa pertanyaan. 1, apa betul skizofrenia ini bisa diwarisi dari gen orang tua? Yang kedua, apakah pola asuh dari orang tua bisa menyebabkan anak menjadi pengidap skizofrenia? Nah, ini banyak yang nanya nih Dok. Yang ketiga, apabila orang tuanya tidak memiliki biaya, wah ini klasik ya, untuk pengobatan, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan di rumah untuk pengobatan? Ya masa disembur ya nggak mungkin kali, BPJS lah. Banyak yang begitu juga tuh disembur. Kita jawab ya. Jadi yang pertama, ya benar, faktor genetik menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya gangguan skizofrenia. Tapi bukan satu-satunya faktor tadi, di bawah 10% sebenarnya. Dari semua populasi dunia, setiap orang itu punya resiko 1% menderita skizofrenia. Kalau salah satu orang tuanya menderita skizofrenia, resikonya meningkat 3-5%. Jadi masih sangat kecil lah gitu ya. Kecil. Banyak faktor lainnya. Tapi kalau ada anggota keluarga kita yang menderita skizofrenia, maka kita yang memiliki hubungan darah lebih beresiko, lebih rentan. Tapi tadi kan cuma 10%. Jadi maksudnya begini loh pemirsa, kalaupun kita nggak punya, bukan berarti kita nggak bisa kena gitu loh. Tetap ada. Yang kedua nih Dok, yang penting banget Dok. Pola asuh, betul. Ini penting
penting sekali ya, parenting style atau pola asuh itu sangat menentukan pertumbuhan mental dari setiap anak. Terutama di masa-masa remaja gitu ya, di mana mereka lebih banyak terpengaruh oleh peer group-nya gitu. Di situ justru orang tua lebih menjaga dan mendampingi anak, memberikan pola asuh yang terbaik bagi Gini anak. dok, yang namanya pola asuh itu kan ada yang benar-benar restriktif, apa-apa dilarang. Ada yang benar-benar suka-suka lu dah. Yang permisif banget, boleh semua. Yang mana dok yang lebih bikin beresiko anak skizo? Yang otoriter, yang permisif itu membuat anak lebih beresiko untuk terganggu kejiwaannya. Jadi yang di ujung-ujung janganlah, yang sedang-sedang aja. Dok, saya tambahin sampai pertanyaan teman saya yang saya titip-titip. Jadi gini dok, kalau yang namanya masa pubertas kan tahu ya dok ya, anak-anak itu kan emang jadi ajaib. Yang bawel jadi diam, yang diam jadi bawel, pokoknya kacau. Nah kemudian karena ada beberapa temannya katanya, nggak beberapa sih, ada kejadian yang kemudian ODS ya dok ya. Jadi sekarang ibu-ibunya pada ketakutan. Kalau anaknya misalkan mau apapun juga, mereka nggak berani ngelarang karena tahu kalau kecewa nanti kayak anak si itu yang kecewa loh. Tapi saya bilang, tapi kan nggak bisa begitu dong. Masa hidup iya aja. Boleh-boleh terus. Kapan sih si anak ini dianggap bermasalah dengan pola asuh kita? Ya, jadi ketika anak itu berubah sikap, pikirannya atau perilakunya, maka kita sebagai orang tua perlu aware nih bahwa ini adalah cara anak mengkomunikasikan apa yang tidak nyaman dengan dirinya. Pulang sekolah banting pintu misalnya, teriak-teriak. Kita orang tua lebih cenderung reaktif terhadap hal itu kan. Siapa yang ngajarin kok kayak begitu sama orang tua gitu ya. Padahal sebenarnya ada story loh di balik apa yang dia lakukan tersebut. Itulah yang kita sebagai orang tua duduk di sampingnya tanyain. Mama lihat kamu tadi agak emosi ya, ada yang mau kamu ceritakan nggak nak misalnya. Dan kita validasi perasaannya terlebih dahulu. Oh kamu marah, kamu sedih. Wajar, it's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kamu. Tapi ayo kamu ada yang mau diceritain boleh mama dengerin. Itu namanya ventilasi, dia cerita. Baru kita ajarin dia teknik meregulasi emosinya. Boleh punya emosi seperti itu, tapi jangan berlebihan, jangan berkepanjangan. Nah, seperti itulah hal yang bisa dilakukan orang tua dalam pola asuh menyikapi sikap perilaku anak remaja yang agak wow gitu ya. Maksudnya again kasus demi kasus ya dok ya, agak susah ya dok ya kalau bicara anak itu. Ada anak yang memang barangkali orang tuanya juga keras juga, anaknya asik-asik aja gitu. Dika contohnya. Kok jadi ke saya ya? Ada juga yang memang lepas aja juga anaknya malah lebih nahan, lebih rapi. Jadi memang beda-beda ya dok ya. Jadi orang tua itu tadi maaf ada yang belum dijawab yang nomor 3. Iya. Boleh sebelumnya lagi di ketiga. Yang sebelumnya ada di 3 dok. Ya, jadi yang ketiga itu gangguan skizofrenia ini itu di-cover oleh BPJS gitu. Jadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan kalau kita menggunakan JKN atau BPJS. Kebayang nggak sih di RSJMM itu langsung main golf juga, jangan sedih. Dok. Mohon maaf kan sekarang juga banyak yang lewat pendekatan spiritual. Nah, seberapa jauh atau seberapa banyak pendekatan seperti ini bisa ngebantu dok? Boleh saja, saya selalu bilang sama pasien saya, boleh nggak dok didoain, boleh nggak diruqyah, boleh nggak puasa ini segala, boleh silakan, tapi pengobatannya jangan dilupakan. Berdampingan itu boleh. Yang ada itu adalah pengobatan alternatif spiritual, tetapi obat dilepas. Iya. Gitu. Itulah dia. Kambuh, relax. Kan saya memang pengobatan yang lain itu supaya nggak minum obat, jangan takut dengan minum obat. Nah ini nih. Saya kenal saya dulu yang nanya ya. Dok ya yang nanya dok ya. Apakah betul minum kopi bisa menurunkan resiko terjadinya skizofrenia? Wow. Gimana dok? Mitos ya, ini tidak benar. Tidak ada riset yang menunjukkan kopi itu bisa menurunkan resiko untuk skizofrenia. Nanti alasannya ibu yang ngasih kopi ke bayinya itu lagi-lagi. Malah justru kalau udah ada skizofrenia nggak dianjurkan tuh minum kopi gitu ya. Karena kafein itu kan langsung ke susunan saraf pusat ya. Dan dia dalam pengobatan jadi efektivitas obatnya terganggu gitu. Jadi lebih kemudian lebih agresif nggak dok? Tidak ke arah yang seperti itu sih, memungkinkan jadi agresif atau hal yang lainnya. Atau kadang-kadang pasien sering bergaining gitu ya, boleh deh dok, ya saya sih kasih 1 kali sehari di pagi hari tapi tidak dekat dengan waktu minum obat. Itu minimal. Ini udah sampai di ujung acara ya dok, maksudnya pertanyaan masih banyak. Padahal dok kalau orang yang punya halusinasi auditorik nih dok, dengar-dengar, tapi dia nggak keganggu, kan enak orang muji-muji biarin aja gitu.
itu nggak apa-apa atau tetap harus minum obat? Ya, jadi yang Ada tuh dok yang bilang, ajaib ya dok ya. Saya curiga ya, jangan-jangan. Bukan ya? Bukan. Gini, dia tuh kata-katanya cuma tadi commenting, bukannya commanding. Jadi ngomonginnya bagus-bagus, biarin aja dong bagus-bagus. Ngomongannya gitu. Enak lah, Kak, ada lah. Ya, jadi yang namanya halusinasi itu adalah memang gangguan persepsi panca indera yang sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Berarti kalau tidak mengganggu, kita kadang-kadang nggak bisa pernah prediksi ya. Ada beberapa pasien saya ini muji-muji, tapi sekarang dok udah mulai jelek-jelekin saya. Bisa berubah. Nggak bisa diprediksi gitu ya, nggak akan terus-menerus begitu. Dan ketika dia mulai menanggapi, dia mulai kayak ngomong sendiri, senyum ketawa sendiri. Nah itu kan membuat waktu dipuji cakep amat sih. Iya. Apalagi Kak, yang lebih ngeri lagi ada Kak, udah abis muji minjem duit. Paling susah. Iya. Dokter Raghu terima kasih banyak, Dokter Sofia terima kasih banyak. Hari ini belajar banyak mengenai ODGJ dan ODS sebetulnya ya. Dan ternyata yang paling penting adalah satu, cari pertolongan. Ingat, ini bukan cuma fisik, yang mental itu juga penting banget. Yang kedua, jangan takut minum obat. Karena jangan-jangan obat ini yang membantu kita. Karena sebetulnya orang dengan skizofrenia itu bisa berkarya. Bisa hidup seperti orang normal dong. Itu dia. Jadi pemirsa terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat 9.30 sampai beres hanya di TVRI. Kalau sampai kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.